Ia langsung menuju ke dapur, mengambil minuman untuk ia teguk. Setelah hausnya mereda, ia pun meninggalkan dapur. "Sayang," panggilnya terhadap Oral. Ia sambil berjalan menuju ke kamar. Begitu sampai, ia masuk ke dalam. Kamarnya sepi, tak ada Oral. "Oh ya, dia kan lagi ke pasar sama Ratempik," gumam Haidar. Ia hampir saja lupa. Haidar segera masuk ke kamar mandi, melepas baju, dan mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Setiap pulang dari kebun, ia selalu langsung mandi. Karena ia tak mau panu di punggungnya semakin merajalela. 1/4 jam kemudian, aktivitas mandi dan mengocoknya pun selesai. Ia melenggang keluar dari ruangan lembab tersebut dengan bertel, "Anjang dah." Ia hampir melangkah menuju ke almari pakaiannya. Tapi tiba-tiba ia tak sengaja menginjak sesuatu. Langkah Haidar pun jadi terhenti. Matanya melihat ke bawah. Rupanya yang tengah ia injak adalah lipatan sebuah kertas. Haidar pun merunduk. Ia berusaha meraihnya. "Ini apaan sih?" gumamnya sambil membuka lipatan kertas tersebut. Setelah itu matanya langsung membulat. Karena rupanya kertas itu adalah selebaran orang hilang yang memperlihatkan foto Oral. Selebaran yang ia buang kemarin di kebun. "Ini kok bisa ada di sini?" Haidar terheran. Namun sesaat kemudian, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Ia menyadari sesuatu. Pasti Oral lah yang tak sengaja menjatuhkan selebaran itu di kamar ini. Dan jika memang benar demikian, berarti Oral juga sudah melihat isi dari selebaran. "Sial!" umpat Haidar. Ia meremas-remas selebaran lalu membuangnya begitu saja. Setelah itu, dengan gerakan cepat, ia mengambil baju dan langsung mengenakannya. Haidar berlari pergi. Karena ia langsung tahu apa yang sedang dilakukan Oral saat ini. "Nyonya, sepertinya laki-laki muda itu yang bernama Layem," ucap Ratempik sambil matanya tertuju ke arah Layem yang tengah berlari mendekat. "Benar, Empik. Sepertinya memang benar dia." Oral berpikiran sama. "Ternyata masih muda banget ya, Nyonya. Mana tampan lagi. Rahimku sampai berkedut-kedut dan becek, nih." "Benar, aku juga. Jadi rahim Nyonya juga berkedut?" "Bukan. Maksudku, benar ternyata dia masih muda banget. Kupikir dia omong tua botak, yang perutnya buncit. Ternyata lebih dari ekspektasi. Tunggu, Nyonya." Ratempik ingat sesuatu. "Kenapa, Empik? Bukankah dia direktur muda yang pernah kita lihat di TV waktu itu? Yang pernah dimimpin sama Nyonya juga?" Oral memfokuskan tatapannya ke arah Layem. Ia berusaha mengingat-ingat. "Ah, benar, Empik. Dia memang direktur di TV yang waktu itu," tutur Oral. Tap, tap, tap. Langkah Layem semakin mendekat. Begitu sampai, ia langsung merentangkan tangannya. Ia hampir merengkuh tubuh Oral, memeluk wanita yang sangat dicintainya tersebut. "Stop! Kamu mau apa?" Oral terkejut sekaligus panik. Bahkan ia sampai memundurkan langkahnya untuk menjauh dari Layem. "Saya ingin peluk, Nyonya. Saya kangen banget sama Nyonya," jawab Layem. Ia masih merentangkan tangannya. Ia masih berusaha ingin memeluk Oral. "Gak boleh. Kita kan belum saling kenal." Oral mencegahnya. "Belum saling kenal?" Layem tertegun dengan kalimat tersebut. "Iya, kita kan belum saling kenal." "Belum kenal gimana sih, Nyonya? Saya Layem, Nyonya. Apa Nyonya lupa sama saya?" "Ya, aku memang lupa sama kamu. Emang kamu siapanya aku?" Layem mengernyit mendengar ucapan Oral. "Nyonya jangan bercanda. Siapa juga yang bercanda?" timpal Oral. "Sebenarnya ada apa dengan kamu, Nyonya?" tanya Layem. Ia hampir menyentuh wajah Oral.
Jangan asal sentuh! Woi! Oral menyibakkan tangan Layem. Nyonya, lihat wajah saya dengan jelas. Saya Layem. Saya itu adalah... Hai, Layem! Sebuah sapaan menghentikan ucapan Layem. Rupanya Haidar. Ia tengah berlari di kejauhan. Berlari mendekat ke arah Oral, Ratempik, dan Layem. Gawat, Nyonya! Kok Pak Haidar tiba-tiba muncul di sini? Bisik Ratempik ke telinga Oral. Ia seketika panik. Ia takut kena marah. Nggak tahu, Empik. Timpal Oral. Ia juga nampak panik. Hai, Layem. Kamu di sini. Haidar kembali menyapa setelah sampai di hadapan mereka bertiga. Sikapnya terhadap Layem sangat berbeda dari yang dulu. Saat ini Haidar terkesan begitu dekat dengan Layem. Kamu kenal dia, Mas? Tanya Oral. Tentu saja, sayang. Dia itu adikku. Jawab Haidar. Ia sambil merangkul pundak Layem. Layem tercekat mendengarnya. Sejak kapan Haidar tahu bahwa dirinya juga adalah anak Anwar? Karena bukankah ketika Anwar memperkenalkan dirinya ke semua orang, Haidar sudah lebih dulu menghilang bersama Oral. Juga, sejak kapan Haidar jadi seakrab ini dengan dirinya? Oh, ternyata dia adik kamu toh. Gumam Oral. Kini ia pun tak nampak kebingungan lagi. Ini apa-apaan, Pak? Tanya Layem dengan suara dingin ke arah Haidar. Ayo kita bicara berdua. Ajak Haidar. Sayang, aku mau ngobrol sama adikku sebentar ya. Ini urusan laki-laki. Pamit Haidar ke arah Oral. Iya, Mas. Haidar melangkah pergi. Dan mau tak mau Layem pun mengikutinya. Setelah sampai ke area yang lumayan sepi, langkah mereka pun terhenti. Apa yang sudah Pak Haidar lakukan terhadap Nyonya Oral? Tanya Layem. Nada suaranya terkesan dingin. Kapan-kapan aku akan menjelaskannya. Yang penting sekarang kamu harus... Setit. Layem memotong ucapan Haidar. Ia dengan kasar mencengkeram kerah baju Haidar. Saya maunya sekarang. Jelaskan apa yang sudah Pak Haidar lakukan terhadap Nyonya Oral. Kenapa dia jadi seperti itu? Kenapa dia jadi tak mengingat saya? Dan kenapa Pak Haidar bersikap seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa dengan kalian berdua? Teriak Layem. Ia tak bisa mengendalikan emosinya. Karena ia sudah begitu marah sejak Haidar membawa pergi Oral dari sisinya. Dia hilang ingatan. Apa? Layem tertegun mendengar jawaban Haidar. Pak Haidar bercanda? Kan? Aku serius. Dia mengalami kecelakaan. Lalu dia kehilangan memorinya. Sesaat Layem tak bisa berkata-kata. Ia serasa tak percaya mendengar penjelasan Haidar. Ia benar-benar terkejut akan kenyataan tersebut. Lalu, kenapa Pak Haidar dengan lancang membawanya pergi? Tanya Layem. Ia kembali fokus untuk menginterogasi semua yang sudah dilakukan Haidar. Kali ini Haidar yang gantian terdiam. Jawab, Pak! Paksa Layem. Ia kembali mencengkeram kerah baju Haidar. Pak Haidar sengaja kan ingin memanfaatkan kondisi kesehatan Nyonya Oral. Pak Haidar sengaja ingin memanfaatkan ingatan Nyonya Oral yang menghilang. Iya, kan? Aku hanya ingin memperbaiki semuanya, Layem. Aku tak akan membiarkannya. Nyonya harus tahu kebusukan Bapak. Nyonya harus tahu apa yang sudah dilakukan Bapak selama ini. Saya akan mengatakan semuanya sama dia. Layem hampir melangkah pergi. Bukankah kau sangat mencintainya? Celetuk Haidar. Langkah Layem pun jadi terhenti. Ia menoleh kembali ke arah Haidar. Ya, saya sangat mencintai Nyonya Oral. Jawab tegas Layem. Kalau memang seperti itu, harusnya kau tak boleh gegabah. Maksud Pak Haidar apa? Jika kau benar-benar mencintainya,
kau tak boleh mengatakan apapun dulu sama dia. Kau harus menahannya. Karena apa kau tahu, kesehatannya belum benar-benar pulih. Ketika kau memberitahukan semuanya, atau memaksa dia untuk mengingat seluruh memorinya, dia akan terguncang. Dan yang paling fatal, kondisi kesehatan otaknya akan semakin parah. Otaknya akan mengalami kerusakan neurologis. Dan bisa jadi malah akan timbul memori palsu yang dia ciptakan sendiri. Kau mau dia mengalami hal itu? Layam terdiam. Benar ucapan Haidar, ia seharusnya tak boleh gegabah. Ia tak boleh bertindak sesuatu yang malah akan semakin memperburuk kondisi kesehatan Orol. Jadi, semuanya ada di tanganmu, Layam. Kau lebih memilih memberitahukan kenangannya yang dulu dan sama saja kau sedang mencelakainya, atau kau hanya perlu diam, menunggu dengan sabar sampai ingatannya kembali pulih dengan sendirinya. Beg. Layam menjo, tos dinding di dekatnya. Ungkapan rasa geram atas keadaan saat ini. Sedang Haidar, kini ia sedikit tenang. Ia yakin, untuk saat ini Layam tak akan mengacaukan kebahagiaannya. Ia masih bisa menikmati saat-saat kebersamaannya dengan Orol. Ia masih memiliki kesempatan untuk mengusahakan agar Orol bisa mencintainya lagi seperti dulu. Meski ia tak tahu akan sampai kapan keadaan tersebut terus berlangsung. Mereka kok lama ya, Nyonya? Gumam Ratempik ke arah Orol. Iya, nih lama. Timpal Orol. Dari beberapa menit yang lalu mereka berdua terus menunggu kemunculan Haidar dan Layam. Atau jangan-jangan mereka malah lagi asik kangen-kangenan ya, Nyonya? Mereka kan kakak beradik. Bisa jadi. Tap, tap, tap. Haidar dan Layam akhirnya muncul. Mereka berdua tengah berjalan beriringan menuju ke arah Orol dan Ratempik. Kok lama, Mas? Ucap Orol. Maaf, sayang. Kita tadi lagi melepas rindu. Makanya lama. Iya kan, Layam? Haidar menoleh ke arah Layam. Iya, Pak. Layam mau tak mau ikut kebohongan Haidar. Tunggu. Kalau kalian kakak beradik, kenapa dia manggil kamu dengan sebutan Pak? Tanya Orol. Rupanya ia begitu memperhatikan panggilan Layam terhadap Haidar. Sesaat Haidar kebingungan untuk menjawab. Anu, sayang. Soalnya itu panggilan dia ke aku dari kecil. Jarak usia kita kan lumayan jauh. Jadi dia lebih nyaman manggil aku Pak ketimbang Bang atau Mas atau Kakak. Oh. Orol percaya begitu saja dengan alasan yang diucapkan Haidar. Yuk, Layam, ke rumah kami. Ajak Orol ke arah Layam. Loh, ngapain kamu ngajakin dia ke rumah, sayang? Haidar sedikit terkejut. Ia tak suka niatan Orol. Dia kan udah jauh-jauh dari kota datang ke sini, Mas. Masa nggak kamu suruh datang ke rumah kita? Lagian aku ingin ngobrol banyak sama dia. Terang Orol. Ya sudah kalau gitu. Haidar pun terpaksa menuruti keinginan Orol. Yuk, Layam. Ajak Orol lagi ke arah Layam. Ia hampir berjalan. Tunggu, Nyonya. Cegah Layam. Ia sambil tiba-tiba meraih lengan Orol. Ada apa? Saya boleh memeluk Nyonya? Hah! Orol terkejut. Sedang Haidar, ia langsung geram mendengarnya. Kenapa harus meluk aku segala? Tanya Orol. Saya kan tadi sudah bilang, saya kangen sama Nyonya. Jadi saya ingin memeluk Nyonya. Orol terdiam. Ia enggan mengabulkan keinginan Layam. Karena ia pasti akan risih disentuh oleh laki-laki yang menurutnya masih begitu asing tersebut. Lagi pula, saya kan adiknya Pak Haidar. Jadi tak masalah bukan kalau saya memeluk Nyonya. Tambah Layam. Ia berkata demikian agar Orol mau mengabulkan keinginannya. Oh iya, benar juga ya. Gumam Orol. Orol pun segera merentangkan tangannya. Tandanya ia setuju dengan keinginan Layam. Layam boleh memeluknya. Puk.
Layam langsung melakukan niatannya. Merengkuh tubuh Oral. Meluapkan perasaan rindunya selama ini. Oral pasrah. Tetapi saat ia merasakan kehangatan tubuh Layam, juga mencium aroma wangi Layam, tiba-tiba saja suasana kamar yang begitu hangat langsung muncul di ingatan Oral. Kamar yang dipenuhi oleh suara-suara desahan juga suara-suara perpaduan dari tubuh mereka. Oral dan Layam saling menggenggam, saling mendekap, dan bir mereka saling tertaut. Mereka saling mengungkapkan gelora di dalam diri mereka masing-masing. "Ah, Nikem, at sekali, Layam." Lirih Oral tepat di telinga Oral. "Ini juga sangat menyenangkan, Nyonya," balas Layam. Ia sambil terus menerobos ke area istimewa dari tubuh Oral, menciptakan sensasi yang sangat luar biasa untuk Oral, juga untuk Layam. Satit. Oral tiba-tiba mendorong tubuh Layam, karena ia tengah tersentak akan ingatannya yang baru saja muncul tersebut. Ingatan tentang intaan mereka yang dulu. Ya Tuhan, yang barusan itu apa? Kenapa aku tiba-tiba mendapatkan ingatan seperti itu? Batin Oral. Ia sangat bertanya-tanya.